Terungkap taktik yang dipakai Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas untuk mengelabuhi militer Israel di Gaza, Palestina. Taktik baru Al-Hassam ini dinilai membuat Israel lebih lama mencapai tujuan dan target perang mereka. Para pejabat Amerika Serikat pada Reuters mengungkap taktik jitu yang dipakai Hamas tersebut. Pihak Amerika Serikat menyebut Hamas telah menunjukkan kemampuan untuk muncul kembali di wilayah yang menurut IDF sudah dibongkar dari unsur milisi perlawanan. Hamas juga mulai mengandalkan taktik hit and run, strategi tabrak lari untuk menggagalkan upaya Israel menguasai jalur Gaza. Mereka menjelaskan pejuang Hamas mengandalkan penyergapan untuk menyerang sasaran yang seringkali berada di belakang garis lawan. Artinya Brigade Al-Hassam punya kemampuan yang luar biasa cepat untuk mundur dari pertempuran setelah menyerang secara mendadak. Dalam taktik ini, Al-Hassam memanfaatkan jaringan terowongan dan titik-titik persembunyian yang masih jarang terpetakan oleh IDF. Al-Hassam melakukan perencanaan penyerangan ke garis belakang musuh sebelum mengejutkan mereka dengan pukulan mematikan. Setelah itu, pertempuran Al-Hassam mundur ke titik persembunyian tanpa bisa dilacak dan dikejar. Seringkali setelah pertempuran sengit, Al-Hassam juga menunggu pasukan lain IDF datang untuk mengevakuasi rekan mereka yang tewas dan terluka. Dikira sudah mundur, Al-Hassam muncul kembali dan menghantam pasukan baru tersebut, menimbulkan korban baru dalam sebuah ambusmen rumit dan terkoordinasi. Al-Hassam juga melakukan improvisasi dengan melakukan pancingan ke IDF untuk mengejar hingga ke titik lokasi jebakan sebelum meledakkan atau mengguyur pasukan penyerang dengan hujan tembakan. Serangan militer IDF di tepi barat terus mengalami peningkatan. Baru-baru ini pasukan khusus Israel menyergap kota Jenin di tepi barat. Dalam serangan tersebut ada peran helikopter IDF yang membantunya. Media Israel I24 News pada Jumat 7 Juni melaporkan IDF mengonfirmasi bahwa sebuah helikopter Apache ikut terlibat dalam penyergapan di kota Jenin tepi barat. Helikopter IDF itu membantu unit elit Duvdevan menangkap seorang tersangka. Bulan Sabit Merah mengklaim 2 orang tewas dalam operasi tersebut, sementara 9 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. IDF mengklaim tidak ada korban jiwa di antara pasukan Israel. Dalam video yang diunggah media Israel memperlihatkan helikopter IDF beraksi. Tampak helikopter terbang di langit tepi barat dan melepaskan tembakan. Helikopter IDF menembaki pejuang Palestina di Jenin, tepi barat. Hakim ad hoc Israel di Mahkamah Internasional atau ICJ Aharon Barak dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 5 Juni. Diketahui Aharon diutus Israel untuk melawan gugatan Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida di Gaza, Palestina. Yediot Ahronot mengungkap alasan Aharon Barak mengundurkan diri karena alasan pribadi. Aharon Barak telah mengirim surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Netanyahu atas kepercayaan yang telah diberikan. Surat kabar itu menyebut Israel belum mencari pengganti Aharon Barak untuk membela Israel di ICJ. Sementara sebuah sumber hukum Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pemerintah Israel akan membahasnya minggu ini. Sumber tersebut mengatakan ada 3 kandidat potensial untuk menggantikan Aharon Barak. Kandidat potensial tersebut yakni mantan Presiden Mahkamah Agung Israel, yakni Dorit Benis dan Esther Hayut, atau mantan Wakil Presiden Mahkamah Agung Israel, Eliakim Rubinstein. Terpisah, Presiden Israel Isaac Herzog mengucapkan terima kasih kepada Barak atas pengabdiannya. Herzog mengatakan kontribusi dan pengaruh Barak terhadap dunia hukum di Israel dan di dunia sangat penting dalam kampanye hukum melawan negara yang telah melawan Israel. Pasukan Israel masih menghujani jalur Gaza, Palestina. Terbaru, sekolah milik UNRWA di daerah Nusairat menjadi sasaran militer IDF pada Kamis 6 Juni 2024. IDF mengklaim sekolahan tersebut dijadikan tempat persembunyian pejuang Hamas. Pasukan pertahanan Israel menyatakan 9 pejuang Palestina tewas dalam serangan jet tempur Israel itu. IDF merilis identitas ke-9 pejuang Hamas yang tewas. Israel merilis nama-nama dan foto Hamas di media sosial X-nya. Sementara itu, media pemerintah di Gaza, Palestina, setidaknya 45 orang tewas
sementara puluhan lainnya mengalami luka. Namun demikian, IDF justru mengecam keras media global yang melaporkan klaim Palestina soal korban sipil tersebut. IDF membantah korban tewas akibat pemboman di sekolah UNRWA mencapai 45 orang. Menurut juru bicara IDF Daniel Hagari, pihaknya sempat menunda serangan selama 2 kali sebab pihaknya mengidentifikasi adanya warga sipil di daerah tersebut. Militer terus melakukan pengawasan udara yang memantau kompleks Hamas selama beberapa hari. IDF mengklaim serangan baru-baru ini dilancarkan setelah intelijen menyatakan tidak ada warga sipil di sana. Lebih lanjut, Hagari meyakini bahwa para anggota Hamas beroperasi di sekolah UNRWA. Hamas disebut sedang merencanakan serangan terhadap warga Israel. IDF mengklaim serangan itu didasarkan pada intelijen dari berbagai sumber. Milisi pro-Iran Hizbullah Lebanon disebut telah mengubah Galilea Israel Utara sebagai arena konflik yang lebih luas. Wilayah tersebut telah diubah menjadi tempat uji coba senjata Iran sebagai persiapan menghadapi konfrontasi ekstensif dengan Israel. Media Israel Yediot Ahronot pada Kamis 6 Juni melaporkan Hizbullah mulai menggunakan rudal anti-tank generasi ketiga dalam serangannya di wilayah Hurfeiz pada Rabu lalu. Dalam insiden pada Rabu, 2 drone bersenjata rudal mematikan diluncurkan secara terkoordinasi. Tidak hanya mematikan, drone tersebut juga bisa menembus wilayah Israel dan mencapai Druze. Artinya, drone dengan bahan peledak bisa menembus sistem pertahanan Iron Dome tanpa terdeteksi oleh sistem deteksi IDF. Tentara Israel menganggap ini adalah skenario yang buruk, sebab senjata presisi dari udara ini tembus Israel tanpa ada peringatan alarm yang bunyi. Drone terbang perlahan pada ketinggian rendah sehingga sulit untuk dideteksi. Sementara terkait letaknya, Hurfeiz tidak berada di garis depan, melainkan pada jarak sekitar 4 km dari perbatasan. Surat kabar tersebut mencatat ini bukan pertama kalinya drone Hizbullah menembus wilayah Israel. Juru bicara militer gerakan Houthi Yaman, Yahya Saree, memaparkan keberhasilan 2 operasi militer gabungan yang digelar pada Kamis 6 Juni 2024. Operasi tersebut dilaksanakan oleh kelompok Houthi Yaman dan perlawanan Islam Irak di pelabuhan Haifa, Israel. Yahya Saree menyatakan operasi militer gabungan berhasil menargetkan 2 kapal yang terafiliasi dengan negara Zionis. 2 kapal tersebut dilaporkan membawa peralatan militer yang diduga akan dikirim ke Israel. Serangan kedua yakni melarang kapal tersebut masuk ke pelabuhan Israel. Kelompok Yaman pro-Iran itu mengatakan serangan itu bagian dari operasi yang bertujuan untuk memberikan Israel pelajaran atas serangannya di Rafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Amerika Serikat melarang keras sekutu utamanya Israel memasuki wilayah Lebanon dan menyerang kelompok Hizbullah. Amerika Serikat khawatir memicu perang skala penuh melawan kelompok pro-Iran tersebut.
Media Amerika Serikat Axios mengatakan perang terbatas Israel di Lebanon dapat menarik keterlibatan Iran dalam konfrontasi di luar kendali. Salah satu skenario yang dibahas pemerintah Amerika Serikat dengan Israel yakni soal kemungkinan Lebanon dibanjiri pejuang dari milisi yang didukung oleh Iran. Sebanyak 100.000 pejuang dari Irak dan Suriah bisa memasuki Lebanon untuk bergabung dalam pertempuran. Mereka akan membantu Hizbullah dalam melawan Israel jika skenario IDF itu terjadi. Meski Dewan Perang Israel belum ketok palu mengenai perang Lebanon, namun Israel telah mengusulkan beberapa opsi untuk meningkatkan konflik, termasuk invasi darat yang bertujuan untuk mendorong unit Radwan Hizbullah menjauh dari perbatasan. Sejauh ini upaya Amerika Serikat dan Prancis menengahi resolusi diplomatik untuk meredakan ketegangan Hizbullah Israel di sepanjang perbatasan Lebanon belum menghasilkan kemajuan yang signifikan. Pemerintahan Biden percaya bahwa mencapai ketenangan di perbatasan Israel-Lebanon bergantung pada tercapainya gencatan senjata di Gaza, menurut laporan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.